Atau sekarang lebih sedikit? Hah? Continue? Masya Allah. Berarti gak perlu dinasihatin lagi nih Pak. Ya? Ya gak Pak? Karena memang sudah tidak akan pernah mundur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan kalian wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kalian mundur ke belakang. Jadi dalam segala aspek ibadah, jihad di jalan Allah tidak boleh mundur kecuali untuk siasat perang. Kalau kita sudah taat kepada Allah di bulan Ramadan, maka pastikan setelah Ramadan jangan sampai mundur. Sedekah dipertahankan. Qiyamul lail kalau bisa dipertahankan, Pak. Masya Allah. Apalagi ini habis sholat Isya sering kita sholat taraweh, Pak ya. Ya setelah Isya di bulan Syawal nanti kita sholat apa, Pak? Pulang ke rumah, Pak ya. Agar terbiasa dengan sholat-sholat sunnah, mungkin bisa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Ya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di awal malam sebelum tidur, Pak? Ketika beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan engkau salat witir?" Maka apa kata Abu Bakar, Pak? Mana ini yang sudah belajar sirah? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kapan Abu Bakar As-Siddiq salat witir, Pak? Sebelum, artinya di awal malam. Dan ketika ditanya oleh Rasulullah kepada Umar, kapan engkau salat witir? Beliau mengatakan di akhir malam, fi akhir lail. Dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq apa, Pak? Laqad akhadta bil hazmi, katanya. Sungguh kamu telah mengambil dengan teguh. Ya. Dan kemudian beliau pun, Rasulullah mengatakan kepada Umar apa? Laqad akhadta bil quwwah. Kamu telah mengambil dengan kuat. Karena orang yang yakin bisa bangun malam sepertiga malam berarti orang kuat. Tapi kalau senantiasa berhati-hati daripada nanti tidak bangun di malam hari sepertiga malam, lebih baik aku awalkan salat witir sebelum tidur, maka disebut oleh Rasulullah, kamu sudah mengambil dengan teguh. Teguh dia, takut terlewat. Begitulah kira-kira, Pak. Maka pastikan, Pak, di Syawal nanti, sehingga kita terbiasa dengan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, pastikan kalaupun kita tidak sholat sunnah-sunnah yang lain sebelum tidur, minimal pastikan sholat witir 3 rakaat. Kalau sekarang 30 hari kita biasa sholat taraweh dan juga witir, kemungkinan nanti di Syawal bisa kita sholat witir saja, Pak ya. Dan kemudian kalau bangun malam kita kemudian sholat qiyamul lail di akhir malam. Subhanallah, Pak. Artinya apa? Jangan sampai mundur dari apa yang telah kita lakukan selama 30 atau 29 hari insyaallah ini. Jangan sampai mundur, Pak. Karena kalau kita sudah mundur akan susah kita maju kembali. Akan susah, Pak. Apalagi kalau kata psikolog itu, Pak, kata psikolog apa? Untuk membentuk sebuah habit itu dibutuhkan berapa lama, Pak? Dibutuhkan 21 hari. Sudah banyak kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sedekah sudah berjalan, Pak ya. Setiap hari kita sedekah. Salat sunnah setiap hari kita salat sunnah. Salat fardu 5 waktu setiap hari kita salat fardu 5 waktu. Bahkan puasa, maka nanti di saat Syawal tiba kita pun biasakan diri dengan puasa sunnah. Insya Allah. Karena kata Allah Ta'ala, wala apa? Ayo, budak nggak hafal, Pak? Ayo kita hafal sama-sama, Pak. Wala tartaddu. Ayo bareng-bareng biar hafal. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan hafal ini kita kemudian juga berazam di dalam jiwa untuk tidak meninggalkan atau balik ke belakang dari amalan-amalan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Insya Allah, Pak ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena dikasih waktu 20 menit, kayaknya banyakan. Yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan?
pastikan kita semua termasuk orang yang istiqomah. Ya, setelah tadi kita tidak boleh mundur, pastikan kemudian tetap di dalam apa, Pak? Di dalam amal-amal yang kita telah lakukan. Rasulullah pernah ditanya. Ya, apa yang ditanya oleh Rasulullah oleh sahabat kepada Rasulullah? Ayyu a'malin afdal? Amal apakah yang paling bagus? Ya. Ayyu amalin ahabbu ilallah di lafaz yang lain. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka jawaban Rasulullah apa, Pak? Adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah yang terus menerus, walaupun cuma sedikit, Pak. Walaupun cuma sedikit. Maka pastikan Bapak Ibu dirahmati Allah, semua amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini, ya, kita tetap bersama amalan itu, ya, sampai akhir hayat kita, insyaallah, Pak, ya. Insyaallah sampai kita dipanggil oleh Allah ketika ajal kita tiba, batas akhir hidup kita di dunia tiba, di saat itu kita masih sedang beramal soleh. Karena kata Rasulullah SAW, di antara ciri orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala, dia itu beramal soleh sampai ajal tiba. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, innallaha atau idza aradallahu bi'abdihi khair ista'malahu. Allah Ta'ala ketika mencintai seseorang, ketika menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan memperkerjakan dia, ista'malahu, akan membuat dia beramal. Dan kemudian kata para sahabat, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memperkerjakan seorang hamba? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuwafiquhu li'amalin salih qabla mautihi hatta yaqbidahu ala dhalik. Allah Subhanahu wa taala memperkerjakan hambanya itu adalah dengan apa? Memberikan taufik kepada dia untuk senantiasa beramal soleh sampai akhir hayatnya, dan kemudian dimatikan dia hatta yaqbidahu ala dhalik. Dan ketika Allah mengirim malaikat maut untuk menjemput ajalnya atau menjemput nyawanya, menjemput ruhnya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, orang tersebut sedang beramal soleh. Maka mudah-mudahan, Pak, walaupun sedikit tetaplah beramal soleh dari apa yang telah kita biasakan di bulan Ramadan, walaupun itu cuma sedikit. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini benar-benar menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Sehingga apa? Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, Ramadan sebagai bulan pendidikan itu benar-benar sukses. Ya, sehingga kita keluar sebagai manusia baru, manusia yang senantiasa beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, tausiah singkat ini memberikan manfaat untuk diri khatib pribadi. Ya, apalagi ini malam 29, ya, kita tidak tahu apakah malam ini malam qadar atau malam qadar sudah lewat. Yang pasti malam qadar itu, ya, umumnya pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan yang lebih rincinya lagi apa? 21, 23, 25, 27 dan 29, karena itu adalah malam-malam ganjil. Maka pastikan, Pak, malam ini kalau bisa kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Kalau malam ini malam qadar, kita termasuk orang yang beramal soleh lebih baik dari 1000 bulan. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.